Bang Mardhani, apakah ini koalisi yang akan dirancang oleh PKS ini sudah pasti mengarah kepada Nasdem dan Demokrat? Artinya berapa persen perkiraan? Kalau pasti nanti akan ketahuan saat diumumkan, tetapi kan proses tidak pernah hmm, membohongi hasil gitu loh. Sebalik hasil tidak pernah membohongi prosesnya. Dan prosesnya sekarang indah dan baik. Komunikasi, keterbukaan, bahkan kemauan kita untuk berpikir out of the box, mencari formasi-formasi terbaik bagi pembangunan bangsa. Karena kalau pikiran saya bukan, kalau boleh nanti bukan cuma capres dan cawapres yang kita umumkan. Kalau perlu line up kabinetnya udah kita umumkan gitu loh. Ini loh line up kabinet kita. Ini program kita. Ini anggaran kita. Ini pola kita ngelola negara. Ya, sehingga dengan demikian masyarakat, wah ini udah siap. Orangnya udah siap. Programnya udah siap. Anggarannya udah siap. Konsepnya sudah siap. Nah, itu akan ada kontestasi karya dan gagasan. Dan selama ini komunikasi dengan tiga partai ini sangat harmonis, walaupun seperti yang Zaki bilang tadi, kami juga dikontak dan dihubungi oleh partai-partai lain dan sangat terbuka untuk komunikasi. Tapi backbone yang terbentuk ini sudah solid dan mudah-mudahan dijaga Allah Subhanahu Wa Taala sampai kepada waktunya untuk diumumkan. Oke, terima kasih Bang Mardhani. Baik, saya ke Bang Zaki. Kalau Bang Zaki, kalau melihat kondisi koalisi ya yang masih terus berjalan di Indonesia ini, apakah Demokrat juga ada godaan-godaan kemudian dari partai-partai yang sudah berkoalisi sebelumnya ini untuk bergabung seperti itu? Silakan Bang Zaki. Ya, kalau bicara mengenai komunikasi ya pastilah. Masa nggak ada komunikasi? Kita kan tidak di ruang ya tertutup ya, tidak di ruang gelap gitu. Ya kan bukan ruangan vakum ini yang berdiri sendiri, tetapi kita akan juga membuka komunikasi dengan semua. Karena Demokrat kan sejak awal juga menyampaikan kami ini yang partai terbuka gitu, ya punya nasionalis religius ya sebagai platform kami dengan partai mana saja bisa bekerja sama, bukan partai yang mematok, oh saya tidak bisa nih kerjasama dengan partai A, partai B, enggak lah. Ini kan kita partai nasionalis, religius, kebersamaan, bicara Bhinneka Tunggal Ika, bicara Pancasila. Masa dengan sesama partai politik aja lalu menutup ruang komunikasi. Ya, ini kan kontradiktif ini gitu. Kalau godaan ada tidak Bang Zaki? Godaan untuk bergabung bersama partai lain di luar tiga partai yang sudah berkomunikasi secara intens itu? Kalau godaan mah itu kan tergantung kita Mas ya. Setiap hari juga godaan ada kan, kita kan kemana aja keluar rumah jalan kaki juga langsung ada godaan. Di stasiun terminal. Tetapi gini yang bisa kami sampaikan bahwa bagaimanapun kami ini kan punya komitmen gitu ya. Komitmen yang paling utama membangun koalisi ini dasarnya adalah semangat perubahan dan perbaikan. Bagaimana bersama rakyat memperjuangkan perubahan dan perbaikan. Mana nih partai-partai yang memiliki kesamaan pandangan dengan kami, nah itulah yang kemudian kami lebih cenderung bisa dekat gitu. Makanya Mas Ahaye ketika pidato kebangsaan itu menyampaikan, ayo elemen bangsa, ayo rakyat, siapa saja, kan gitu. Di mana saja, di seluruh Pulau Indonesia, ayo yang punya semangat yang sama, ingin melakukan perubahan dan perbaikan buat Indonesia, maka kita bergabung bersama, berjuang bersama gitu. Nah ini yang menjadi semangat awal. Nah tentunya kalau kita bicara nih, misalnya nih ya, karena tadi udah sempat disinggung capres, ya capres-cawapres tentu harus sosok yang mencerminkan semangat ini juga gitu loh, semangat perubahan dan perbaikan. Nggak bisa lah kita bicara semangat perubahan dan perbaikan, tetapi lalu sosoknya itu malah mencerminkan atau identik dengan status quo gitu loh, ya. Nah ini yang kami juga perlu sampaikan ya, kira-kira seperti itu, Mas. Sebelum tahu nih arahnya Mas Gilang sama Mas Asep, nanyanya ke arah mana nih? Baik, Bang Zaki, kalau tadi menyinggung mengenai capres juga cawapres, ini kemarin kan pekan lalu hari Kamis Rapimnas Partai Demokrat ini tidak menyinggung deklarasi ya, baik itu Pak Ahy atau mungkin sosok lain sebagai capres atau mungkin juga cawapres. Ini karena memang sudah ada perbincangan dengan beberapa partai yang intens. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.